Selamat pagi semuanya, saya Yunirpita Tegatorop dari kelas AB 3B ingin mempresentasikan tes 1 saya dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan satu individu atau kelompok kepada individu dan kelompok lainnya. Proses komunikasi terjadi ketika komunikator memikirkan suatu ide dan mengubah ide menjadi suatu pesan, lalu mengirimkan pesan melalui sebuah media yang akan diterima oleh receiver atau komunikan, yang nantinya komunikan akan mengirimkan feedback atau respon kepada komunikator setelah menafsirkan pesan tersebut. Adapun kriteria komunikator dan komunikan, yang pertama, communication skill atau keterampilan berkomunikasi, yaitu kegiatan atau kecakapan dalam berkomunikasi secara efektif. Contohnya, saat kita melakukan presentasi bersama dengan anggota kelompok kita yang lain, tentu masing-masing individu mempunyai keterampilan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Misalnya seseorang mengambil peran menjadi moderator, dikarenakan dia memiliki artikulasi dan intonasi yang lebih baik dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain. Yang kedua, attitude atau sikap. Sikap merupakan perbuatan dalam kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi. Dalam berkomunikasi, sikap berbicara akan mempengaruhi proses komunikasi, bisa dikatakan efektif atau tidak. Misalnya dalam berkomunikasi ada dua sikap atau individu yang terlibat, yaitu sikap sebagai pendengar dan sikap sebagai seorang yang berbicara. Pada saat sahabat Anda ingin bercerita tentang pengalamannya memasuki kampus baru yang sangat dia sukai, tentu dia sangat bersemangat dan ceria. Maka Anda sebagai sahabat dan sebagai pendengar yang baik, perlihatkanlah sikap pendengar sungguh-sungguh, simpatik, dan serius, agar sahabat Anda merasa dihargai, dihormati, dan direspon dengan baik. Yang ketiga, knowledge atau tingkat pengetahuan. Dalam melakukan proses komunikasi, pengetahuan tidak kalah penting dengan unsur-unsur yang lainnya. Karena saat kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mempunyai informasi dan wawasan yang luas agar kita dapat dipercaya dan proses komunikasi juga dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, social system atau sistem sosial. Sistem sosial adalah lingkungan sosial yang mempengaruhi proses komunikasi. Contohnya nih, lingkungan keluarga, lingkungan teman akrab, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal. Masing-masing dari contoh ini tentu memiliki ciri khas atau aturan-aturan yang berbeda, yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Yang kelima, kultur atau budaya. Dalam unsur budaya, hal penyampaian dan pengiriman pesan dilakukan dengan ciri khas atau kebiasaan individu atau kelompok tersebut. Contohnya nih, budaya Batak. Budaya Batak cenderung berbicara menggunakan nada tinggi, atau bisa dikatakan tegas dan tidak neko-neko. Apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Komunikasi verbal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kata-kata ataupun ucapan. Komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan tanda, gerak tubuh, ekspresi, warna yang dipengaruhi oleh budaya. Dua contoh perbedaan budaya yang bisa terjadi dalam komunikasi nonverbal dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, pada saat perusahaan negara Amerika ingin membuat iklan yang menggunakan gerak tubuh terbuka dan vulgar di negara Indonesia yang adat istiadatnya dan budayanya belum terbuka pada hal yang vulgar. Tentu materi penyajian deskripsi iklan tersebut diharapkan tidak dilakukan pada saat jam tayang anak-anak dan keluarga. Maka apabila itu dilakukan, proses pemasaran iklan tersebut akan memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan di sisi lain juga menghargai budaya dan kebiasaan dari negara tersebut. Contoh kedua yaitu negara Amerika yang memproduksi boneka Barbie dan akan mengirimkannya ke negara Jepang. Tetapi negara Jepang menolak boneka Barbie itu karena tidak mencerminkan budaya dan adat istiadat negaranya sendiri. Maka negara Amerika mengoreksi diri dan memperbaiki boneka tersebut agar mencerminkan negara Jepang yang mempunyai bentuk mata sipit, warna rambut hitam, dan menggunakan pakaian kimono khas Jepang. Maka boneka itu habis terjual dan perusahaan memperoleh keuntungan. Di samping itu memperhatikan adat istiadat budaya dari negara Jepang itu sendiri. Itulah hasil presentasi tes 1 saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat pagi.